Jadi saya 28 tahun di Mandiri, Bank Mandiri. Sebetulnya dulu masuk di Bank Exim Legacy ya, terus kemudian merger jadi Bank Mandiri. Total masa kerja itu sekitar 28 tahun. Nah, awal tahun 2016 saya ditugaskan di pemerintah menjadi Direktur Keuangan di PT KAI sampai dengan tanggal 8 Mei 2020. Nah, mulai tanggal 8 Mei 2020 sampai kemarin saya serah terimakan di tanggal 13 Agustus 2020. Nah, memang pada saat masuk situasinya setelah zamannya Pak Jonan kan 2009 sampai 2014, kemudian 2014 sampai 2020 itu kan Pak Edi Sukmoro dirut. Nah, saya membantu Pak Edi Sukmoro sebagai Direktur Keuangan. Nah, saya ini kan orangnya mempunyai disiplin dan semangat untuk beyond expectation. Jadi beyond expectation itu artinya apa? Apapun yang target yang diberikan pada saya selalu mencoba untuk memberikan lebih daripada apa yang ditargetkan, baik dari sisi kuantitas, kualitas, ya, termasuk budget-budget. Dan disiplin itu sudah saya bangun sejak terdahulu, sehingga waktu saya masuk di kereta api, saya melihat 5 tahun terakhir kereta api seperti apa, fluktuasinya seperti apa. Nah, saya sebagai orang keuangan, saya tuh tidak mau kondisi itu yang tidak terencana, tidak mau kejutan-kejutan, surprising gitu ya. Nah, sehingga pada saat saya masuk, saya melihat 5 tahun yang terlalu seperti apa. Nah, saya tuh memprediksikan 5 tahun ke depan sejak 2016 itu, setelah saya lakukan assessment, saya inginnya itu ada tren ya positif, baik sisi top line di angka pendapatan maupun di bottom line-nya di angka laba rugi. Itu kira-kira sekitar 20%. Sehingga langkah-langkah strategis saya langsung lakukan waktu itu penyesuaian RKAP tahun 2016. Saya lakukan di bulan Juni atau Juli. Jadi setelah saya masuk Januari, saya evaluasi karena antara kinerja dan target ini agak jauh ya, sehingga targetnya agak satu sedikit. Namun saya sudah punya plan untuk sampai 2019-2020 ya. Alhamdulillahnya begitu 2016 itu tercapai dengan baik, 17, 18, 19 itu semua realisasinya itu sesuai dengan rencana, melampaui rencana. Nanti angka-angkanya ada di sini. Hanya di tahun 2020 pada saat pandemi itu kan sekitar pertengahan Maret 2020. Nah, setiap tahun 2020 itu kita sedang melakukan program rencana jangka panjang tahun pertama 2025 sampai 2020 sampai 2024. Apa yang kita capai sampai dengan Februari semuanya bagus. Even sampai pertengahan Maret pun itu juga oke ya. Namun begitu pertengahan Maret itu langsung angka penumpang langsung turun. Nah, itulah yang sebenarnya tantangan, hambatan itu menjadi suatu kesempatan. Artinya walaupun kita diberikan tantangan penurunan pendapatan yang luar biasa, angkutan penumpang itu dari 9,6 itu turun menjadi 2,85 triliun di tahun 2020. Nah, sehingga itulah di masa yang sulit, di masa yang sedang menghadapi tantangan, saya duduk sebagai dirut. Artinya kapal kereta api ini yang 28.000 orang pegawai, terus kemudian kalau total dengan 6 anak perusahaan itu bisa mencapai 44.000 orang, itu menjadi tanggung jawab seorang leader, seorang CEO. Nah, disitulah ujian pertama ya bagi saya, bagaimana menjaga operasional kereta api ini berjalan dengan baik, bisa survive, karena tantangan luar biasa dan belum pernah dialami oleh hampir seluruh rumah di dunia ini, termasuk dunia bisnis di Indonesia. Nah, apa yang saya lakukan adalah survive. Bagaimana kita bisa lepas daripada tekanan ataupun ujian ini.
Nah untuk itulah maka saya sebagai orang keuangan ya saya meyakinkan ya, oh kira-kira pandemi ini kira-kira berapa tahun. Saya bayangkan mungkin bisa 2 tahun, mungkin bisa 3 tahun. Nah saya sebagai orang keuangan juga melihat ya, apakah kapasitas keuangan itu bisa membuat kereta api sampai 3 tahun. Terus apa yang kita harus dilakukan supaya survive? Nah pilihan-pilihannya kan bisa mengurangi tenaga kerja, operasi otomatis dikurangi ya, karena nggak ada penumpang tahun 2020 itu hampir nggak ada penumpang untuk kereta api jalan jauh. Yang jalan itu hanya kereta komuter, itu penumpangnya paling 100.000 maksimal 200.000. Dan pendapatan komuter ini kan tiketnya murah sekali, hanya ratusan juta pendapatan. Jadi bayangkan di kondisi normal itu bisa 24 juta kalau hari biasa, 24 miliar ya. Kalau weekend itu 28 miliar, kadang 30. Hari-hari sekarang tinggal di bawah 1 miliar. Tetapi saya punya keyakinan bahwa dengan apa yang ada, saya akan assessment dulu. Oh kita punya utang berapa? Cash flow kita seperti apa? Nah kalau skenario bisa jalan sampai 3 tahun, apa yang harus dilakukan? Nah sehingga saya mengidentifikasi bahwa kebutuhan untuk menutup defisit cash flow ya, katakan saya kalau katakan bayar pegawai itu sekitar 300 miliar dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun 300 miliar dikalikan 12 ya kan? Sudah sekian triliun. Tapi bagi saya cek apakah ada pinjaman saya yang tersedia. Saya masih ada pinjaman yang standby itu sekitar 8,5 triliun. Nah, pada saat tahun 2020 pun pemerintah memberikan PEN ya, pengamatan ekonomi nasional sekitar 3,5 triliun. Artinya bagi saya, oh berarti kalau saya ini sampai 3 tahun dengan uang yang ada ini saya bisa survive. Sehingga saya ngambil pinjaman tidak ada PHK. Hanya saya lakukan pengurangan tunjangan-tunjangan yang sifatnya non esensial. Jadi kalau gaji pokok, tunjangan wajib itu kita berikan. Tapi kalau tunjangan yang sifatnya perjalanan dinas itu kita stop. Pendidikan kita stop. Jadi hal-hal yang menyangkut perjalanan kita semuanya stop. Sehingga yang pertama kita pakai strategi penyelamatan manusianya. Terus yang kedua ya penyelamatan perusahaannya, artinya jaga likuiditas perusahaan. Nah, likuiditas perusahaan ini dijaga dengan managing cash flow dengan detail. Jadi dulu kan pendapatan penumpang itu setiap hari hampir 28 miliar, pendapatan barang itu juga hampir sama ya. Tapi begitu kondisi pandemi yang 28 miliar ini hilang, tinggal yang angkutan barang. Nah inilah yang kita maintain ya, bagaimana mengatur cash flow ini. Jadi kita managing cash flow itu sampai ini hari ya. Dalam perencanaan minggu depan nih ada uang masuk apa saja. Terus uang harus keluar apa saja. Nah bisnis kereta api ini kan beda dengan bisnis yang lain. Fixed cost-nya itu tinggi. Karena yang namanya rel ini dilewati atau nggak dilewati harus dirawat. Karena setiap saat kan nanti kalau normal harus dilewati. Kalau enggak, masa? Jadi tetap dirawat. Perawatan itu juga harus dilakukan. Nah, lokomotifnya pun juga harus kita rawat. Karena kalau nggak dirawat ya kayak mobil nggak dirawat nanti nggak siap jalan gitu. Nah inilah tantangan-tantangan bagaimana kita managing cost, managing revenue ya. Nah jadi yang ketiga lakukan efisiensi. Nah efisiensi dilakukan dengan apa? Ya dengan cara supaya mengerem pengeluaran yang bisa kita tunda. Ya, misalnya nih pembayaran pokok pinjaman perbankan ini kan ada POJK-nya kan bisa kita restru, kita bisa tunda tapi bunga tetap kita bayar. Terus perawatan kita minimalkan supaya mengurangi cash flow. Terus yang lainnya kantor pajak nih kita minta relaksasi pajak. Jadi kita melakukan efisiensi itu angkanya 6-7 triliun. Nah, dengan posisi itu tahun 2020 kita rugi 1,7 triliun. Terus kemudian tahun 2021 kita rugi sekitar 400 miliar. Nah,
setelah save the people, liquidity dan efisiensi, nah baru kita nyari potensi pendapatan yang lain. Nah, menyambung pertanyaan tadi ya, bagaimana keberlanjutan daripada program terdahulu. Memang situasinya sangat adaptasi kan. Karena kalau kita survive aja belum tentu bisa, bagaimana melanjutkan. Nah, baru tahun 2022 itu kita menuju ke recovery. Nah, tapi di tahun 2020 dan 2021 bukannya kita tidak inovasi, kita akan inovasi tahun 2020 dan 2021. Jadi event menghadapi pandemi ini kita akan inovasi. Nah, saat itulah saya mempunyai keinginan, mempunyai visi bahwa kereta api nanti kalau sudah pulihnya harus lebih cepat dibandingkan dengan terdahulu. Ibaratnya kan kalau kita melalui terowongan ujian, ibaratnya kita diuji, nah kesini harus lebih cepat. Caranya apa? Transformasi digital. Karena proses-proses yang dulu manual ini harus kita digitalkan, sehingga ke depan ini kecepatannya harus lebih baik, manajernya lebih baik, mindsetnya harus lebih baik, sehingga lebih cepat. Nah, tahun 2019 pendapatan kita itu 22,96 triliun, di tahun 22,6, di tahun 2022 pendapatan kita sudah 22,9. Artinya setelah 2 tahun rugi, ya, pendapatan kita turun, recovery-nya ini cepat. Cepat. Jadi, nah inilah kenapa kita harus lakukan transformasi. Nah, kemudian tahun 2021 kita juga meresmikan beroperasinya KRL Jogja Solo. Jadi bayangkan dalam situasi yang seperti itu kita masih bisa menyelesaikan proyek dan mengoperasikan KRL Jogja Solo. Ya mungkin kalau teman-teman Jogja Solo lihat ya, yang dulu penumpangnya cuma 5 ribuan, 4 ribuan sehari, sekarang udah 25 ribu satu hari. Kalau weekend ataupun hari raya itu 40 ribu. Yang dulu hanya 7 stasiun, sekarang 13 stasiun, bahkan tambah yang di Palu 14 stasiun. Tumbuh semua. Terus tahun 2021 kita mempercepat perjalanan kereta api. Yang dulunya 100 km per jam menjadi 120 km per jam. Tujuannya apa? Meningkatkan daya saing. Karena jalan tol Trans Jawa sudah selesai. Orang naik bus nyaman. Nah, kalau kereta api waktu tempuhnya nggak bersaing, bagaimana kita bisa lebih tumbuh lagi? Nah, waktu itu saya cuma berkeinginan waktu tempuhnya saya percepat, cuma ketepatan waktunya harus bagus. Nah, membangun kayak gini pun juga nggak gampang karena kita meyakinkan seluruh stakeholder, terutama pemerintah, bahwa kita jalan 120 km itu tetap selamat. Nah, proses pengujian itu sesuai kita dengan sesuai prosedur. Artinya semua kita lakukan dengan baik dan alhamdulillah sampai sekarang kecepatan kereta api terus sehingga kalau ke Jogja dulu 7 jam sekarang hanya 6 jam, ke Solo 8 jam sekarang hanya 7 jam, ke Surabaya dulu 11,5 jam sekarang 7 jam 45 menit. Ini prosesnya akan jalan terus. Jadi trek-trek yang dulu hanya 80 km kita perbaiki, kita akan 100. Yang trek-trek yang kecepatan 100 kita akan jadi 120. Nah, ini ya trek ini kita perbaiki, bisa kita ganti relnya, kita ganti tambatannya, kita ganti bantalannya, kita perubah bebannya, kalau keluar biaya nggak apa-apa. Nah, jadi memperjalankan 120 km per jam itu kita perbaiki prasarannya dulu, tes dulu, kita yakinkan ke pemerintah, ke DJKA bahwa kereta jalan 120 km per jam itu aman. Keretanya juga begitu, boginya kita beli yang baru, yang lebih halus, soft gitu ya, sehingga goncangan-goncangan ataupun goyangan itu tetap aman gitu. Apalagi sekarang kalau kita beli yang 612 kereta itu dari Inka, ini sudah lebih bagus lagi. Nah, mengenai keberlanjutan ya, dulu eranya Pak Jonan itu kan memang memperbaiki fundamental operasi kereta api ya. Yang dulunya itu banyak penumpang di atas kereta,
terus kemudian beli tiketnya itu secara offline, antri, banyak makelar, stasiun yang nggak tertib. Nah itu dilakukan pembenahan oleh Pak Jonan. Jadi waktu saya masuk di 2016 ya, itu tata kelola operasinya udah bagus, sistemnya udah bagus, tiketingnya udah bagus, SAP keuangannya udah bagus. Nah tugas saya apa? Ya bagaimana meningkatkan warisan ataupun tinggalan bagi para pendahulu ya. Tapi bayangkan ya, waktu saya masuk, kereta yang usianya di atas 30 tahun itu di atas 2000, ada 2600. Artinya dari dulu tuh investasi kereta api itu hampir nggak dengan investasi, jarang beli kereta baru. Nah waktu itulah waktu saya direktur keuangan, saya diskusi sama Dirut ya, akhirnya kita beli 438 kereta di tahun 2017. 438 kereta itu baru terdeliver selesai tahun 2019, 17, 18, 19, 3 tahun oleh ini. Nah begitu tahun 20 kita rencanakan mau beli lagi, nah pandemi, uangnya nggak ada, itu ditunda dulu. jadi kita 20 dan 21 kita nggak beli. Nah 22 begitu saya lihat evidennya tinggi, saya pesan lagi 620 ratu ya, kereta ya, 612 ya, 612 kereta. Nah inilah yang harus dilakukan. Nah saya selama masa dari direktur keuangan, saya sudah melihat ya titik-titik mana yang menjadi penentu daripada kinerja operasi ya. Balai Yasa misalnya ya, perawatan ya, Balai Yasa tempat perawatan itu salah satu yang titik kunci. Karena kalau kereta itu dirawat dengan baik sehingga hasilnya baik, keandalan atau reliability-nya baik, nggak ada gangguan, dia produksinya bagus ya, itu. Nah untuk itulah maka Balai Yasa ini ya saya tinjau semua alat-alat yang lama itu, saya minta dibelikan diganti yang baru. Karena bayangkan alat-alat kren itu sudah ada akhir tahun 1800 atau 1900 gitu ya, ada yang 40 ton, 80 ton, tapi kan daya angkutnya udah lemah. Nah sehingga produktivitas kan turun. Nah beli semuanya angkat alat baru, renovasi semua Balai Yasa, karena produksi Balai Yasa ini sangat penting untuk menjaga kualitas keretanya. Nah kereta ini kan menjadi point of contact daripada penumpang. Kalau penumpang keretanya bersih, dingin, rapi, kan dirasakan oleh penumpang itu nyaman gitu kan. Nah ini itu yang saya termasuk yang poin-poin yang saya tackle dengan baik ya. Nah sisi manusianya juga begitu. Manusianya itu nanti bisa dicek ya di datanya itu dari tahun 2016 atau 2020 ya, itu mengeluarkan kebijakan hampir 40 kebijakan yang menaikkan kesejahteraan negara. Terus saya orang perbankan ya, penggajiannya itu beda dengan BUMN yang lain ya, termasuk dengan kereta api ya. Waktu itu begitu saya masuk tahun 2016 saya melihat loh, kok gajinya kok jauh banget sama bank nih. Nah, akhirnya saya sedikit demi saya perbaiki. Nah termasuk sistem keuangan SAP ya, SAP yang di install Pak Jonan dulu kan SAP ya, modul-modulnya fundamental kan, saya add on feature-feature tambahin sehingga pelaporan semakin detail, kualitasnya makin baik. Termasuk tahun 2016 saya masuk, 2017 saya merating KI. Artinya saya rating dengan PVDO dalam rangka saya menerbitkan obligasi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan governance. Karena kalau obligasi kita terbitkan, maka kita harus melaporkan kepada OJK. Investor ikut ngawasin kita. Nah, jadi waktu saya ratingkan sudah triple A. Nah, kita menerbitkan obligasi di akhir tahun 2017 2 triliun ya. Nah, itu meningkatkan tata kelola, nah, pelaporan tertib, transparansi tertib, dan saya sangat detail ya. Sehingga setiap angka-angka dalam neraca, angka dalam rugi laba itu betul-betul merepresentasikan nilai yang sebenarnya. Contohnya apa? Persediaan misalnya. Persediaan yang antara slow moving dan fast moving
Kalau sudah di atas 1 tahun, ya dicadangin. Di atas 3 tahun, 5 tahun, kita hapuskan. Karena itu kalau sudah nggak terpakai, ya itu nggak ada kandungan. Terus kemudian sama piutang. Piutang kalau lebih daripada 1 tahun, kita cadangin. Lebih daripada 2 tahun, kita hapuskan. Sehingga angka yang tercantum dalam laporan rugi laba dan neraca itu betul-betul real gitu. Karena kan kalau kita naruh angkanya tapi hanya fantasi ataupun overstated, nggak ada gunanya. Jadi saya orangnya detail ya, sehingga hampir semua aspek itu saya perhatikan. Apalagi saya orang keuangan, detail-detail keuangan itu saya monitor. Nah, tadi ya Pak Jonan seperti itu, saya lanjutkan ya. Nah, kedepannya tuh saya lakukan sofistikasi ataupun hospitality-nya kita tingkatin. Jadi kalau dulu tuh orang naik kereta ya sekedar naik kereta kan, tapi zaman sekarang kan nggak bisa. Orang naik kereta itu misalnya anak-anak zaman sekarang Gen Z gitu ya dia pengen ada experience, ya kan? Bukan hanya jalan dari Jakarta ke Jogja, tapi ada pemandangannya, ada misalnya naik panoramik, ada naik kereta-kereta yang luxury, yang sleeper, yang compartment suite ini. Jadi inovasi-inovasi itu dalam rangka mengadaptasi. Karena angka-angka data penumpang itu kita monitor dari waktu ke waktu. Dan nanti terjadi pergeseran generasi. Yang dulu itu X-nya masih banyak, Y-nya juga ada banyak, Z-nya sedikit. Sekarang yang paling banyak generasi Z. 45% datanya ada di Pak Arif nanti ya. Jadi, kalau kita memahami marketing ini, ya, saya baca buku marketing 6.0 yang karangannya Pak Iwan ini. Gen Z itu karakteristiknya apa? Salah satunya adalah selalu ingin sesuatu yang baru. Selalu ada yang ingin di-share kepada netizen gitu. Nah, jadi kalau orang naik kereta panoramik, pemandangannya fokus ini, orang jadi FOMO gitu. Dia fear of missing out ini, pengen naik juga gitu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ada pergeseran generasi customer-nya kereta api. Sehingga yang tadi transformasi itu sesuai dengan adaptasinya. Dan transformasi itu akan bisa menonjol atau berhasil kalau ada situasi yang betul-betul nggak ada pilihan lain kecuali transformasi. Kayak pandemi itu coba, kalau kita nggak berjuang, nggak survive, nggak transform, ya bisa-bisa kita itu bisa tergilas oleh. Ya. Jadi orang itu kan tidak sekonyong-konyong ya. Apa yang ada di saya terbentuk dari pengalaman panjang. Saya waktu di Bank Mandiri itu sudah terbiasa mendapatkan proyek-proyek yang susah, yang sulit. Nah, di situ sebenarnya penggembelengan saya itu di situ. Maksud saya itu ya pembelajaran, terus keyakinan ya, termasuk orang detail. Kalau kita tahu detail, mutusin lebih gampang. Makanya saya selalu kalau ini saya pelajari detailnya dulu. Jadi saya kalau ngambil putusan based on data. Termasuk inovasi-inovasi itu sebenarnya dari data. Nih, misalnya kan saya setiap kali periode kan saya undang Pak Andreas Moron, Chief Economist Bank Mandiri. Satu dari pertumbuhan ekonomi ini, trennya apa? Transportasi pertumbuhannya bagus, 2 digit. Terus segmen kereta api siapa yang tumbuh? Pendapat tabungan di atas 5 miliar, naiknya 2 digit. Malah ini sekarang 18%. Artinya apa? Orang Indonesia punya daya beli. Jadi kalau saya pasang harga mahal, dia mau asal sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Makanya kenapa saya bikin compartment suite ya. Compartment suite itu idenya tuh dari Emirates first class.
ada kompartemen gini kan. Saya kalau perjalanan ini kan naik bisnis kan, suka lewat kan, tak foto. Saya duduk, tak foto. Dimensi, saya bilang Pak Jan coba dimensi yang diukur ini. Saya bilang udah sekarang kasih ukuran, kasih anak-anak. Ini satu kereta kalau dibikin cepat berapa? 16 Pak. 16 kan. Nah waktu beli 612 itu saya bilang beli kompartemen suite. Itu berapa transit waktu itu? 3 transit gitu. Harganya mahal. Saya bilang FS-nya berapa tahun nih kalau harga segitu? 30 tahun. Wah nggak usah bikin. Beli sendiri, bikin sendiri. Bikin sendiri. Dan termasuk ini ya, kompartemennya sesuai, ada TV-nya, kursinya pun kita cari yang bagus. Ini kursi bikinan Taiwan tuh. Dan ternyata dipakai oleh SQ. Nah, kemudian tadi ya, prama-prami, kita pilih yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang tingginya rata, terus kemudian tidak gemuk, terus kemudian makanannya kita bikinnya di pesawat. Komposisinya tuh nasinya 100, karbonnya tuh 100 gram, proteinnya segini, sayurnya segini, detail gitu. Nah kemudian orang datang dikasih minuman selamat datang, ya kan? Layaninya seperti melayani di SQ. Kalau penumpang duduk ya matanya harus dijajah, dia harus jongkok gitu. Ini detail sekali. Terus kalau kasih makanan jangan satu makanan, harus ada opsi, ya kan? Loh kalau dikasih satu ya berarti mau nggak mau ini kan, bapak mau teh apa kopi apa air putih. Misalnya rejo, ada rasa nanas, rasa peach peanuts, atau rasa strawberry, gitu. Terus kemudian kue apa namanya, croissant lah, kemudian yang coklat lah, apalah gitu. Selalu ada pilihan. Jadi orang tuh, nah caranya juga gitu, milih kopi, waduh enak banget nih Pak, dingin-dingin minum kopi gitu. Jadi kita selalu appreciate gitu loh. Jadi membuat orang tuh selalu di atas kita. Itulah esensi berlayanan. Saya 28 tahun melayani di kereta, di Mandiri. Di kereta api, ya itu saya pertajam. Saya tanamkan orang-orang untuk melayani lebih baik lagi. Harus cepat. Loh kalau pesan makan lama, aduh. Ya kan? Pesan harus cepat. Gimana caranya? Pakailah sistem. Boleh pesan pakai aplikasi. Kalau perlu pesan sebelum naik. Gitu loh. Itu. Nah, semakin unik, semakin detail pelayanan, nilainya makin tinggi. Dan satu lagi ya, komplain ya. Komplain itu jangan resisten terhadap komplain, jangan resisten terhadap kritik. Kalau orang komplain berarti dia ingin kita lebih baik. Coba misalnya nih, kita dikasih makanan nggak enak, bilang enak, wah ya berarti kan. Tapi kalau yang kritikal benar, wah ini kurang garam nih, kurang asin atau kurang manis, itu kan. Misalnya toilet kotor, bilang aja toilet kotor, kita bersihkan. Tapi kalau nggak bilang-bilang kan kita seolah-olah, nah, termasuk toilet ya, itu salah satu kunci pelayanan itu toilet. Saya sampai taruh orang minimal 1 dalam 1 toilet. Standarnya sih 2 toilet 1 orang. Setiap kali orang masuk toilet langsung dibersihkan. Coba misalnya meeting masuk toilet, basah di mana-mana, nyaman nggak? Nah, nyaman. Padahal ya hanya itu toiletnya. Dulu toilet kan gabung, pria wanita jadi satu kan. Kenapa aja ini coba dipisahkan deh, pria wanita. Wanita lebih nyaman kalau dia pakai sesama wanita. Kalau pria mah nggak peduli, ya kan? Itu. Nah artinya tuh uniknya itu apa? Nah termasuk yang terakhir nih ya, apa tuh tempat duduk itu apa namanya? Female seat map. Bisa pilih tuh. Bisa pilih sebelahnya tuh mana? Itu dari masukan orang.
pas kita presentasi di BPM Migas ya, ada bapak-bapak kritik, Pak Didi, saya kalau pesen tiket untuk anak saya, aduh saya tuh ragu-ragu. Misalnya ke Surabaya nih, 8 jam, malam, duduknya bapak-bapak, gemuk, ngorok, aduh, 8 jam, anaknya gimana? Belum kalau ada kecenderungan lain, ayo. Kan bahaya kan? Nah, di situ tuh saya langsung panggil orang-orang IT ini. Sistem kita ini kan datanya KTP. KTP kan bisa membedakan kelamin. Nah, sekarang kamu kasih ini ya. Kalau wanita yang masuk, kasih kode pink untuk wanita. Sehingga dia bisa sebelahnya pink. Jangan sebelahnya biru ambil gitu loh. Itu kan sebenarnya simple ya, tetapi kita tuh kalau nggak ada masukan nggak tahu, seolah-olah biasa saja kan. Nah ini yang maksud saya tuh, jangan terhadap masukan tuh jangan reluctant. Justru ada masukan, nah misalnya case-case-nya ada gangguan banjir, longsor ataupun anjlok gitu ya. Orang kan komplain itu kadang masuk ke di saya, loh itu panjang lebar gitu ya, malah saya undang mereka, saya dengerin, terus saya kasih apresiasi, nah terus saya tindak lanjutin. Artinya apa? Saya tuh pengen turning complaint into appreciation, ya. Jadi komplainnya dihargai, terus kemudian diterima dengan baik dan diperbaiki. Coba orang kalau melakukan itu kan pasti orangnya kan senang, makin bonding gitu kan. Dia cerita ke teman yang lain gitu. Itu. Jadi jangan resisten terhadap kritik. Itu yang ini ya. Jadi sebetulnya kita tidak bisa apa ya, sekarang begini ya, kereta api selama masa kepemimpinan saya 5 tahun ini situasinya memang luar biasa dan mungkin tidak akan terjadi lagi. Ada pandemi ya. Kemudian ada 2 proyek strategis nasional luar biasa. Nah kalau ditanya mana yang paling signature ya, sebetulnya apa ya, kualitas kereta api sekarang itu terbentuk dari berbagai signature ya. Sekarang bayangin ya, angka ketepatan waktu 99,6% itu di dunia mana ya. Dan itu terbukti kok, statistik kok. Kemudian kalau nanti keselamatan ya, itu bisa dilihat tahun 2015 55 kejadian dalam 1 tahun anjlokan. Tahun 2024 itu hanya 5. Jadi grafiknya itu betul-betul kayak gini. Nah ini ya artinya tuh saya itu kalau membangun suatu mindset itu menyeluruh ya. Jadi prasarananya apa yang harus di-handle ya. Dan masing-masing ini ada faktor-faktor alatnya, prasarananya, sama manusianya. Nah, saya paham sekali strategic manajemennya. Strategic management itu adalah suatu implementasi strategi ya, di sisi planning, ya kan, kemudian organizing, activating, dan controlling. Nah, ini semuanya harus dijaga dengan baik agar orkestrasinya ini ya menghasilkan suatu kualitas yang tercapai dengan baik. Nah, pencapaian ketepatan waktu ini nggak bisa dicapai hanya satu unit direktur saja. Semuanya harus bergerak bersama-sama. Ya kan? Loh, kereta api itu punya kereta api jarak jauh, kereta komuter, kereta bandara, kereta cepat, LRT, ya kan? Cepat. Minimal 5 ini. Loh, ini semuanya tingkat keselamatannya bagus, ketepatan waktunya bagus. Bahkan kereta cepat sama KRL itu mungkin hampir 100%.
Nah, tadi Mbak menyebut ekonomi ya. Saya orang yang menginginkan transportasi kereta api yang inklusif, melayani semua segmen, melayani semua segmen masyarakat. Ekonomi dulu ya, saya juga pernah ngalamin ya. Tempat duduknya ini ada 106, bahkan pakai rotan ya. Iya. Terus ada Kaku tingginya kepindingnya itu. Nah, saya pernah ngalamin. Iya. Nah, waktu saya masuk, yang 106 masih ada tapi sudah di beglet-beglet semua kan. Tapi kalau naik, coba berhadapan-hadapan 7 jam misalnya, 7 jam 8 jam. Loh, ini 32 loh. 33, 22. Hadap-hadapan. Bayangin. Nggak kenalan, laki perempuan, ayo. Wah, itu betul-betul nggak nyaman dulu itu kayak gitu. Saya sini pernah nyoba nih. Saya naik kereta yang ke Garut ya. Tapi saya naik dari Senen ya sampai kemana waktu itu ya. Saya ikut duduk gini kan, mahasiswa itu. Kalian kenapa naik kereta ini? Pak, cuma deket Pak ke Bandung, cuma 3 jam gitu. Saya naik ini nggak apa-apa gitu. Ya sambil buka-buka laptop gini, kenapa nggak naik yang lain? Ah, nanti kalau jarak jauh aja gitu. Terus saya tanya, ini kalau saya perbaiki tiketnya naik gimana? Ah, saya ini aja. Anak-anak muda ya. Terus saya jalan lagi. Bapak kerja di mana Pak? Oh, saya travel Pak. Oh, travel apa? Travel haji. Ini pulang mana? Ke Garut. Biasa naik ini Pak? Iya. Nyaman nggak? Ya, kalau bisa ditingkatkan deh. Oh, saya tingkatkan tapi harganya naik, boleh Pak. Oh, boleh aja. Nah, itu kan kayak survei gitu ya. Nah, artinya itu apa? Oh, ini kalau diperbaiki ternyata orang dinaikin mau. Loh, berarti potensi dong. Makanya saya cek loh. Oke, kita perbaiki ya. Sekarang 72 atau 76 ya? 72 apa? Pertama itu kan 80 tempat duduk kan. Nah, ternyata masih ada ini kan dari 72 tempat duduk. Tapi harganya naik dikit gitu, yang new generation ini. Nah, maksud saya gini, saya melayani semua segmen dan selalu mengutamakan 4 kaum ya. Kaum wanita, lansia, disabilities, satu lagi apa ya? Anak-anak. Kalau kereta api nyaman buat 4 segmen ini, berarti buat yang lain nyaman. Nah, masalahnya prasarana ini punya pemerintah. Kadang-kadang standarnya beda. Nah, inilah yang kita kasih masukan kepada DJKA nih. Kalau kita lihat di Jepang itu ya, detail ya. Misalnya nih orang KRL nih, ada orang pakai kursi roda. Orangnya datang bawa kayak koper gitu ya, seperti ini. Terus dia buka, set, orangnya pakai kursi roda jalan. Kenapa dia bisa? Kenapa kita enggak? Nah, saya mengupayakan apa? Kursi roda di semua stasiun harus ada. Dan selalu tersedia di tempat-tempat yang strategis. Kemudian, kalau di stasiun ini ada orang naik kursi roda, ini turun di mana, di stasiun apa, duduknya di mana, informasikan ke stasiun berikutnya. Ini SOP nih. Jadi orang ini kalau sampai di sana ya, datang. Nah, cuma begini, kapan itu ada dosen UGM ya, Dr. Wuri ya. Dia hidup lama di luar negeri ya, dapat beasiswa Chevening Award dari Inggris ya. Nah, suatu saat di Gambir nih, saya ini kan suka keliling-keliling di Gambir kan. Ada ibu-ibu duduk di kursi roda sama bapaknya gitu kan. Saya ini, Bu, mau kemana? Kamu ke Jogja. Bu sering naik kereta api, hampir tiap minggu. Saya itu asistennya Prof. Mahfud, MD gitu kan. Iya, Dr. Wuri ini. Pak, boleh komplain nggak? Oh, boleh dong. Saya ini Pak, kalau ke Jogja, saya tuh nahan kencing. Kenapa Bu? Karena tidak semua kereta
bisa dimasukin kursi roda toiletnya. Nah saya padahal yang 612 ini satu kereta harus disabilitas. Ternyata yang lama-lama itu nggak ada, even yang 438 itu. Nah saya udah bilang instruksikan, pokoknya dalam satu kereta harus ada pintu yang untuk disabel masuk. Jadi kasihan itu, bayangin coba. Tapi karena adanya ini ya saya ikutin. Apa yang saya lakukan? Bu, Ibu nanti saya undang di rapat BOD. Ibu sampaikan, yang mendengarkan bukan hanya saya tapi seluruh BOD, terutama direktur yang membidangi, biar mendengarkan sendiri. Itu satu detailnya kayak gitu. Saya undang lah ke rapat BOD. Dia nunjukin tuh video-videonya di Inggris, di Jepang gitu kan, naik kereta kayak gitu. Nah, kalau kita mau, kita tuh bisa. Nggak ada hambatan yang nggak bisa kita selesaikan. Ya saya bilang ya lakukan. Terus berikutnya nih, saya naik kereta ekonomi dari Jember ke Malang apa ke Surabaya waktu itu. Saya penuh kan, saya duduk di kereta makan. Saya lakukan pengamatan di situ. Pertama nih, di sepanjang jalan baunya mie terus ya. Jadi yang paling laku itu adalah pop mie. Iya, popso. Sampai saya bilang ke tugas restorasinya, ini pop ini kan nggak sehat. Iya. Berarti kamu ikut menyebarkan orang yang nggak sehat. Kenapa nggak buat mie yang sehat? Yang harganya sama. Itu satu. Kedua, keretanya itu kereta makan sama kereta sama diesel itu jadi satu. Jadi kadang-kadang panas, sempit gini kan, udah nggak nyaman untuk. Nah, apa yang saya lakukan? Saya instruksikan bikin kereta makan untuk semua kereta. Jadi kereta makan yang kelas eksekutif. Jadi dalam hati saya, kalau kereta-kereta ekonomi kita buatkan kereta makan eksekutif, ini pasti orang akan banyak yang enggak. Nah, intinya apa? Tadi ya, kalau kita mau, apapun bisa kita lakukan. Dan impact-nya itu tadi ya, impact-nya akan menaikkan kualitas layanan dengan semuanya. Kita sentuh semuanya. Nah, harapan saya itu tadi ya, bahwa kereta api tidak hanya sebagai perusahaan transportasi, tapi melayani dengan pengalaman baru, experience baru. Misalnya nih, ini karena saya sering di lapangan ya, pas mau lebaran tahun 2025 itu, saya ke Banyuwangi. Nah dari Banyuwangi saya naik kereta saya lihat pemandangan bagus, kirim panoramik ke Banyuwangi, Surabaya. Terus saya tanya yang direktur ini, itu panoramik kirim satu ke sini, Pak nggak bisa Pak, itu kan dipakai cadangan gitu. Sekarang gini, selama ada panoramik, cadangan pernah dipakai nggak? Enggak Pak. Ya sudah, jalanin aja gitu. Loh, sama ambil risiko, karena kalau ada yang rusak atau apa, kan mesti ada cadangan kan. Tapi saya cek begitu hampir 1 tahun nggak ada penangkap pakai, kirim aja ke sana. Ternyata laku keras. Iya. Jadi orang-orang tuh ya, dia hanya mendengarkan kan, oh dari Jakarta ke Bandung, oh dari Bandung ke Surabaya. Yang orang Surabaya sendiri masa mesti ke Bandung untuk merasakan? Nah, ternyata ke sana itu orang juga ingin gitu. Makanya experience itu menjadi suatu keinginan. Iya. Ya terutama Gen Z pasti ke karena belum nanti kalau ke Pasar Senen. Ke Pasar Senen belum? Ya udah. Stasiunnya dulu. Ampun. Tangganya curam-curam. Ampun deh. Loh, sekarang kalau hati kita nggak di situ, gimana kita mau merubah itu? Yang naik barangnya coba kayak apa? Gede-gede, berat-berat, apalagi kalau lebaran. Hati ini kan melihat itu, loh kalau itu ibu kita sendiri naik berat-berat kayak gitu, yang kadang-kadang mau dibantuin aja nggak mau kan. Nah, Bu, biar aja Bu dibantu ini. Tapi tadi ya, loh kalau kita bisa memudahkan,
Udah pasang eskalator semua sekarang. Jadi orang sudah nyaman. Dulu panas kan. Saya bilang, kok panas sekali ya menghadap ke barat ya. Masa sih nggak bisa menyelesaikan gitu kan. Pertama kan kita kasih blower kan, ya tetap panas kan. Masih air gini. Wah, pasang AC aja. Sekarang udah AC. Dingin. Tapi pasang panel surya. Jadi energi mataharinya dikonvert menjadi dingin. Nah, ini yang untuk sustainability-nya program-programnya udah banyak. Ya betul. Jadi panel surya udah 40 stasiun ya, mungkin hampir 50 atau 60. Beli asap besar-besar kita pasang panel surya. Jadi semua itu ya ibaratnya kita tuh yang mesti lead gitu ya. Makanya leader itu harus lead.